Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan kapan pendaftaran P3K 2024 dan sekaligus pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024 sebagaimana telah dituangkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, ada satu informasi terbaru yang dimuat oleh jpnet.com pada Jumat 3 Mei 2024 bahwa Pemda yang tidak usulkan formasi P3K 2024 untuk Tendik harus disanksi. Apakah honorer setuju? Nah, Bapak Ibu, terkait dengan usulan formasi P3K Tendik dari Pemda, hal ini sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, demikian dengan Badan Kepegawaian Negara, bahwa kunci dari pengangkatan honorer yaitu berdasarkan usulan dari pemerintah daerah atau instansi. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat informasi terbaru terkait dengan honorer. Penyelesaian honorer tahun ini tidak akan tuntas. Itu karena formasi P3K 2024 yang diajukan pemerintah daerah sangat minim. Padahal itu menjadi pintu masuk honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa formasi CPNS dan P3K 2024 sebanyak 1,3 juta. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan honorer. Tentunya ini juga menjadi satu harapan karena Bapak Ibu honorer sudah lama mengabdi dan sudah belasan bahkan puluhan tahun menunggu realisasi pengangkatan menjadi ASN. Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan ASN, PNS, dan P3K sebanyak 2,3 juta orang. Menteri Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan minimnya formasi tersebut karena usulan dari daerah yang juga minim. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani menyampaikan tidak semua honorer bisa diangkat tahun ini. Nah, satu pertanyaan terkait dengan ini Bapak Ibu, bagaimana honorer yang tidak tercover pada tahun 2024 tahun ini? Sementara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tepatnya di pasal 66, bahwa paling lama penuntasan honorer itu yang mana penuntasannya melalui penataan, verifikasi, validasi, dan pengangkatan itu paling lama Desember 2024 tahun ini. Apakah ada kemungkinan di tahun berikutnya diangkat lagi? Ikuti terus informasi berikut. Sebab jumlah formasi yang tersedia tidak sebanyak honorernya. Minimnya usulan pemerintah daerah ini ikut dikomentari Ketua Umum Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI, Reni SE. Dia mengaku khawatir karena minimnya pengajuan formasi P3K 2024 dari daerah. Menurut Reni, pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap permasalahan ini. Bila perlu, berikan sanksi untuk Pemda yang tidak mengusulkan honorer
terutama tendik atau tenaga kependidikan. Hampir setiap daerah tidak mengusulkan formasi P3K untuk tendik karena nomenklatur untuk tendik tidak jelas. Ini kata Reni kepada jpnet.com pada Jumat 3 Mei 2024 baru-baru ini, Bapak Ibu. Dia berharap dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini yaitu peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bisa diperjelas secara rinci tentang tendik atau tenaga kependidikan. Tujuannya agar pemerintah daerah tidak ragu untuk mengusulkan formasi untuk tendik. Selama regulasinya tidak ada, Pemda akan bingung mengusulkan formasi untuk tendik. Akibatnya, honorer tendik sulit mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara. Reni mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan merapat ke Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Sebelumnya, dia sudah pernah bertemu dengan Menteri Anas untuk menyuarakan aspirasi honorer tendik. Beliau menyampaikan, kami ingin mengingatkan kembali soal nasib honorer tendik ini. Biar bagaimanapun, tendik dan guru tidak bisa dipisahkan satu sama lain, pungkasnya. Nah, ada apa alasan ini Bapak Ibu? Karena memang guru dan tendik bekerja di satu instansi yang sama. Hanya perbedaan tugas atau tupoksi masing-masing. Guru bekerja untuk mendidik dan para tendik bekerja untuk melengkapi segala dokumen, administrasi, dan segala kebutuhan sekolah. Nah, tentunya para guru dan tendik adalah dua oknum yang satu unit kerja yang kerjanya saling tunjang-menunjang. Tentunya pekerjaan guru untuk melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa dalam hal menyampaikan pendidikan terbaik kepada peserta didik tidak bakal bisa berjalan dengan baik tanpa adanya tenaga kependidikan atau tendik. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang menjadi satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Dan ingat satu hal juga bahwa para pejuang tendik ini, para pejuang honorer selalu berupaya untuk menyampaikan aspirasi honorer tendik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama dari Komisi 2 dan kepada Menteri PAD-RB. Semoga perjuangannya bisa berhasil demi honorer tendik diangkat menjadi ASN P3K 2024. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.